Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Ratapan pasal 4. Sungguh pudar emas itu, emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Anak-anak Sion yang berharga, yang setimbang dengan emas tua. Sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah, buatan tangan tukang periuk. Serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya. Tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam, seperti burung unta di padang pasir. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti, tetapi tak seorang pun yang memberi. Yang biasa makan yang sedap-sedap, mati bulur di jalan-jalan. Yang biasa duduk di atas bantal kirmisi, terbaring di timbunan sampah. Kedurjanaan putri bangsaku melebihi dosa Sodom, yang sekejap mata dibongkar bangkir tanpa ada tangan yang memukulnya. Pemimpin-pemimpin lebih bersih dari salju dan lebih putih dari susu. Tubuh mereka lebih merah daripada merjan, seperti batu nilam rupa mereka. Sekarang rupa mereka lebih hitam daripada jelaga. Mereka tidak dikenal di jalan-jalan. Kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya, mengering seperti kayu. Lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang daripada mereka yang tewas karena lapar, yang merana dan mati sebab tak ada hasil ladang. Dengan tangan sendiri, wanita yang lemah lembut memasak anak-anak mereka untuk makanan mereka, tatkala runtuh putri bangsaku. Tuhan melepaskan segenap amarahnya, mencurahkan murkanya yang menyala-nyala, dan menyalakan api di Sion yang memakan dasar-dasarnya. Tidak percaya raja-raja di bumi, pun seluruh penduduk dunia, bahwa lawan dan seteru dapat masuk ke dalam gapura-gapura Yerusalem. Hal itu terjadi oleh sebab dosa nabi-nabinya dan kedurjanaan imam-imamnya yang di tengah-tengahnya mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Mereka terhuyung-huyung seperti orang buta di jalan-jalan, cemar oleh darah, sehingga orang tak dapat menyentuh pakaian mereka. Singkir, najis, kata orang kepada mereka. Singkir, singkir, jangan sentuh. Lalu mereka lari dan mengembar. Maka berkatalah bangsa-bangsa, mereka tak boleh tinggal lebih lama di sini. Tuhan sendiri mencerai-beraikan mereka. Tak mau lagi ia memandang mereka.
Para imam tidak mereka hormati, dan orang-orang tua tidak mereka kasihani. Selalu mata kami merindukan pertolongan, tetapi sia-sia. Dari menara penjagaan, kami menanti-nantikan suatu bangsa yang tak dapat menolong. Mereka mengintai langkah-langkah kami, sehingga kami tak dapat berjalan di lapangan-lapangan kami. Akhir hidup kami mendekat, hari-hari kami sudah genap. Ya, akhir hidup kami sudah tiba. Pengejar-pengejar kami lebih cepat daripada burung Raja Wali di angkasa. Mereka memburu kami di atas gunung-gunung, menghadang kami di padang gurun. Orang yang diurapi Tuhan, nafas hidup kami, tertangkap dalam pelubang mereka. Dia yang kami sangka, dalam naungannya kami akan hidup di antara bangsa-bangsa. Bergembira dan bersukacitalah, hai putri Edom, engkau yang mendiami tanah Uz. Juga kepadamu piala akan sampai. Engkau akan jadi mabuk, lalu menelanjangi dirimu. Telah hapus kesalahanmu, putri Sion. Tak akan lagi Tuhan membawa engkau ke dalam pembuangan, tetapi kesalahanmu, putri Edom, akan dibalasnya, dan dosa-dosamu akan disingkapkannya. Penjelasan dan renungan dari Ratapan 4 ayat 1 sampai 22. Ratapan 4 menggambarkan kehancuran total Yerusalem setelah dihancurkan oleh Babel. Nabi Yeremia melupuskan penderitaan yang mendalam akibat dosa bangsa itu. Beberapa poin utama dalam pasal ini. Yang pertama, kehancuran dan perubahan drastis. Emas dan batu berharga yang melambangkan kemuliaan Israel kini pudar dan terbuang. Anak-anak Sion yang dahulu berharga kini diperlakukan seperti benda murah, seperti belanga tanah liat. Kejamnya kelaparan. Serigala bahkan masih menyusui anaknya, tetapi bangsa Israel kehilangan kasih dan belas kasihan. Kelaparan membuat bayi kehausan, anak-anak tidak mendapat makanan, dan orang kaya pun mati kelaparan. Kejahatan Yerusalem disebut lebih besar dari Sodom, yang dihancurkan dalam sekejap, sedangkan mereka menderita dalam waktu lama. Para pemimpin yang dahulu sehat dan tampan kini menjadi kurus kering dan tidak terkendali. Bahkan wanita lemah lembut sampai memasak anak-anak mereka karena kelaparan. Penyebab kehancuran dosa para pemimpin. Tuhan mencurahkan murka-Nya dengan membakar Yerusalem. Tidak ada yang menyangka musuh bisa menembus kota, tetapi hal ini terjadi karena dosa nabi dan imam yang mencurahkan darah orang tak bersalah. Para pemimpin yang dahulu dihormati kini dijauhi dan dianggap najis. Putus asa dan kejarahan musuh. Orang-orang Israel menanti pertolongan tidak pernah datang. Musuh mereka sangat cepat dan terus mengejar mereka hingga tak ada tempat untuk lari. Raja mereka yang disebut sebagai orang yang diurapi Tuhan tertangkap menghancurkan harapan bangsa. Harapan penghakiman bagi Edom. Putri Edom sementara ini bersuka cita atas kehancuran Israel, tetapi Tuhan akan menghukum mereka juga. Kesalahan Israel akan dihapus dan Tuhan tidak akan membuang mereka lagi. Renungannya bagi kita. Dosa membawa kehancuran. Bangsa Israel hancur bukan karena kekuatan Babel semata, tetapi karena dosa mereka sendiri. Dosa pemimpin yang korup,
kejahatan umat dan ketidaktaatan kepada Tuhan membawa murkanya. Ini menjadi peringatan bagi kita bahwa hidup jauh dari Tuhan akan membawa kehancuran dalam hidup. Kedua, kelaparan rohani lebih parah dari kelaparan fisik. Bangsa Israel mengalami kelaparan fisik yang mengerikan, tetapi yang lebih parah adalah kelaparan rohani. Mereka kehilangan belas kasihan dan kasih sayang, bahkan sampai memakan anak sendiri. Tanpa Tuhan, manusia bisa kehilangan moral dan menjadi lebih kejam dari binatang. Harapan dalam Tuhan. Tuhan berjanji untuk tidak membuang Israel selamanya. Ada pemulihan setelah penghukuman, tetapi Edom yang bersukacita atas penderitaan Israel akan dihukum. Tuhan adil, tetapi juga penuh belas kasih bagi mereka yang mau bertobat. Ratapan 4 mengajarkan kita untuk tidak bermain-main dengan dosa dan tetap percaya bahwa Tuhan bisa memulihkan hidup kita ketika kita mau sungguh-sungguh berdosa. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.